siap-siap 20 hari lagi. 20 hari lagi bensin bakalan akan susah dibeli. Atau mungkin bisa dibeli tapi mahal harganya. Hati-hati ya. Nah, Iran udah ingetin nih, kalau setiap kapal yang coba melintasi jalur itu akan jadi sasaran. Sekarang saya berada di atas kapal yang melintas di Selat Hormuz. Mereka harus menunggu berjam-jam bahkan berhari-hari. Sementara harga minyak dunia bisa langsung melonjak. Semua hanya karena jalur ini dipegang oleh satu negara. Kalau mereka mau membuka, cukup geser pelampung dan tarik mundur kapal patroli. Tapi kalau diperintahkan menutup, cukup tutup rantai dan aktifkan rudal. Penutupan Selat Hormuz akan langsung mengguncang dunia karena jalur ini adalah urat nadi energi global. Sekitar 1/5 pasokan minyak dunia tidak bisa keluar, sehingga harga minyak bisa melonjak tajam dalam waktu singkat. Dampaknya merembet kemana-mana. Selat Hormuz ditutup, Pak. 20% pasokan minyak global melalui jalur tersebut. Harga minyak akan meroket dan ini cepat atau lambat berdampak pada harga BBM kita. Kalau BBM sudah naik, hampir dipastikan barang-barang yang lain akan naik dan inflasi juga hampir dipastikan terjadi. Jadi jangan lagi bilang perang ini tidak berdampak apa-apa ke kita. Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan Anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari segala bala musibah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang antara Israel dan sekutunya Amerika Syarikat ke atas Iran telah menyebabkan Iran terpaksa menutup Selat Hormuz, yaitu jalur laluan import bahan bakar terpenting di dunia. Penutupan Selat Hormuz ini sedikit sebanyak bakal menggoyah ekonomi dunia menjadi tidak stabil, mampu melonjakkan harga minyak serta kesan inflasi. Baru-baru ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Bahlil baru-baru menyatakan stok bahan bakar minyak, BBM, di Indonesia hanya dapat menampung selama 25 hari. Akibat pernyataan ini gagal difahami segelintir orang, baru-baru ini ada ramai penunggang motorsikal berbaris sehingga 3 ke 5 kilometer untuk membeli dan menstok minyak petrol, dalam arti kata lain panic buying. Baik, di video kali ini kita akan melihat apakah dengan penutupan Selat Hormuz membawa kesan buruk terhadap Malaysia, Indonesia dan juga dunia. Berapa banyak stok bahan bakar di Malaysia? Di manakah lokasi panik bunyi di Indonesia baru-baru ini? Semua korang akan dapat jawapannya selepas menonton video ini hingga selesai. Sebelum tu, korang boleh support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng, dan jangan lupa komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan. Let's go. Selat Hormuz resmi ditutup oleh Iran, dan ini artinya tidak ada kapal-kapal tanker yang bisa melewati selat tersebut yang akan berdampak pada kenaikan harga minyak. Serta kita tahu sendiri bahwa Selat Hormuz adalah jalur ekspor minyak paling penting di muka bumi ini. Jadi Selat Hormuz itu adalah jalur yang menyambungkan produsen minyak terbesar di Teluk seperti Arab Saudi, Iran maupun Irak, serta Uni Emirat Arab dengan negara-negara yang lainnya yang mau beli minyak. Nah, kemarin selat ini tuh ditutup dan Garda Revolusi Iran sudah menyampaikan pengumuman terbaru terkait dengan selat tersebut. Nah, Garda Revolusi Iran memperingatkan bahwa suasana di sana itu tidak aman karena ada agresi antara Amerika Serikat dan Israel. Dan jangan melewati selat tersebut. Iran sendiri sudah menutup jalur ini. Bahkan Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris sudah menerima laporan dari kapal-kapal yang berlayar di Teluk bahwa mereka menerima pesan yang berisi penutupan Selat Hormuz. Kalian udah pada denger berita dari Mr. Bahlil? Yang Mr. Bahlil bilang, Menteri SDM, dia bilang kalau sumber daya minyak kita di Indonesia itu cukup sampai 20 hari ke depan. 20 hari itu ya harusnya pas lebaran masih dapat lah ya. Cuma setelah itu gimana? Karena sekarang jalur minyak di Iran itu sudah ditutup. Karena 30% minyak di dunia itu pakai minyak dari Iran, teman-teman. Nah, jadi kalian harus siap-siap 20 hari lagi. 20 hari lagi bensin bakalan akan susah dibeli, atau mungkin bisa dibeli tapi mahal harganya. Hati-hati ya. Jadi teman-teman tuh harus mulai bijak dari sekarang. Kalian harus tahu kalian ke depannya mau pakai apa. Kalian mau beli bensin terus atau mau ganti ke kendaraan listrik? Masalah import pickup dari India belum kelar. Masalah gentengisasi belum kelar. Ini sekarang lagi mau konversi mobil motor bensin ke motor listrik. Bayangin ya, 120 juta motor bensin ke motor listrik dalam waktu 4 tahun. Berarti setiap tahun kan harus 30 juta motor kan ya dikonversikan.
30 juta dalam 1 tahun. Berarti setiap bulan, kalau 30 juta bagi 12, berarti tiap bulan harus 2,5 juta motor yang konversi dari bensin ke listrik. Baterainya dari mana? Kita memang bisa bikin sendiri sebanyak itu. Setahu gua ya, pabrik baterai yang udah jalan ya, itu hanya Hyundai. Dan itu kapasitasnya pasti nggak segede itu. Mungkin mereka bisa puluhan ribu unit per bulan. Tapi sangat jauh dari 2,5 juta per unit sih, jauh sekali lah. Satu lagi barangkali yang akan buka itu yang anak usahanya CATL, tapi pasti kapasitasnya nggak segitu juga. Artinya apa? Artinya harus import lagi kan? Duit dari mana? Sedangkan sekarang aja kita udah defisit APBN. Kesan konflik di Iran, bagaimana persiapan ekonomi kita? Sejak hari pertama saya di Kementerian Ekonomi, saya maklumkan arena konflik geopolitik global macam inilah yang menjadi cabaran kita tahun ini. Ketika ini paling penting adalah untuk kita pantau kesan penutupan Selat Hormuz. Negara player-player utama banyak bergantung dengan selat ini. Selat ini yang bawa 20% bekalan minyak dunia yang kita guna untuk minyak kereta, bawa gas untuk penjanaan elektrik, industri untuk buat baja. Kesan yang paling besar bila bekalan negara pengeluar minyak utama dunia terganggu. Seperti Arab Saudi, UAE memberi kesan kepada permintaan satu dunia meningkat mendadak dan harga minyak boleh melambung naik. Bimbangnya jika melebihi 100 US dollar setong. Qatar yang ekspor gas LNG untuk penjanaan elektrik terbesar di dunia, bekalannya pun terganggu. Apatah lagi untuk Qatar bergantung 100% dengan selat ini. Penjanaan elektrik di negara-negara pengguna seperti India, China, Korea masalah sikit. Kos rantaian bekalan pun meningkat. Kapal terpaksa guna laluan yang lebih jauh, maksudnya lebih mahal. Krisis ini boleh memburukkan keadaan. Untuk Malaysia, kita ada langkah mitigasi, sama ada sedar ataupun tidak. Diversifikasi. Kita pelbagaikan bekalan sumber tenaga negara. Kita tidak bergantung hanya pada satu-satu sumber sahaja. Kita import juga LNG dari Australia dan kawasan pembangunan bersama Malaysia-Thailand. Kita tingkatkan juga penggunaan tenaga boleh baharu. Namun usaha ini kita sentiasa pertingkatkan. Cuma bila ada konflik, ini peluang untuk kita sedar betapa pentingnya agar kita laksanakan sesuatu secara mampan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, hari ini kita dah dapat data yang dikeluarkan oleh Bloomberg mengenai kesan penutupan Selat Hormuz ni. Berarti kalau tuan-tuan nak tengok ni, kenapa harga minyak dan gas melambung cepat apabila Selat Hormuz ni ditutup oleh Iran pada hari yang kedua. Ni Selat Hormuz yang ditutup oleh Iran pada hari kedua. Tengok peta ni lebih jelas. Selat Hormuz yang ditutup oleh Iran. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Qatar adalah pengeluar gas yang membekalkan 25% gas di dunia. Manakala minyak yang datang dekat sini dengan data baru yang saya tengok di Nikkei. Nikkei ni adalah agensi ekonomi yang terbesar di Jepun. Kata Nikkei, minyak sekarang datang 20%, bukan 15% lagi dah. Bila Rusia diboikot dan kemudiannya tiada minyak daripada Rusia keluar, jumlah gas yang dikeluar di sini adalah 25% daripada keperluan dunia. Minyak di sini meningkat 5% kepada 20% keperluan di dunia. Dan apabila bila gas dan minyak terhenti kerana Iran menembak 3 kapal yang lalu di sini, dan syarikat-syarikat insurans antarabangsa telah membuat keputusan kapal-kapal minyak tidak akan diinsurankan kalau memasuki zon peperangan yang ada antara di Asia Barat sekarang, termasuklah Selat Hormuz yang kritikal. Negara-negara yang terjejah teruk adalah China. Mereka kehilangan 30% daripada bekalan minyak daripada negara ni. Tapi paling teruk adalah gas Pakistan. Rupanya Pakistan ni kenapa baik dengan Qatar? Kerana 100% gasnya datang daripada Qatar. India memerlukan 50% gas daripada Qatar. India antara negara yang terjejas padan muka. Dia mesra sangat dengan Israel, dan hari ini dia akan menanggung bekalan gas yang sangat mahal dan mendadak naik dalam pasaran India. Modi yang begitu meraihkan Israel dan lawatan dia yang dikecam oleh ahli-ahli politik India kerana pergi dalam keadaan yang tidak tepat ketika dunia Islam sedang berhadapan ketegangan dengan negara Israel. Dan sekarang apabila perang ini berlaku, India kehilangan 50% harga gas. Mereka akan menampung kenaikan harga gas yang sangat teruk. Kita dah lihat laporan ini dengan jelas oleh Bloomberg. Manakala baki lagi gas ini pergi ke Jepun, Korea Selatan, Itali, UK dan Belgium. Ini menjadikan kenaikan harga gas di Eropah melambung 45% semalam. Beban dia sangat besar tuan-tuan kepada isi rumah yang menggunakan gas bakar dan kemudian pada gas yang digunakan untuk janaan kuasa elektrik. Ini adalah kesan daripada gas. Kita belum melihat laporan Bloomberg mengenai kesan mengenai minyak. Jadi gas yang dikeluarkan oleh Qatar, dan Qatar dah tutup operasi gas terbesar dia di Ras Lafat. Ras ni cek balik kata Arif dalam bahasa Arab bertanda
Tanjung di Tanjung Rafah yang telah ditutup berikutan serangan bertubi-tubi yang dilaksanakan oleh Iran, di mana Iran memulakan fasa kedua serangan mereka adalah menumpukan kepada subjek ekonomi bagi membolehkan dunia terjejas dengan teruk dan dunia mengusahakan keamanan kepada Iran dengan menekan Amerika dan Israel untuk menghentikan serangan. Kalau serangan ini berpanjangan, Iran akan terus menyerang sumber-sumber minyak dan sumber gas dunia yang akan membawa kesengsaraan kepada penduduk dunia. Kalau penduduk dunia memilih untuk mendiamkan diri, kamu diamkan diri biar kami menjadi mangsa Amerika dan juga Israel, kami akan memangsakan pula dengan kamu menjadi mangsa kepada kekurangan gas dan minyak yang menyebabkan rentapan ekonomi yang akan berlaku, terutama di negara-negara yang akan berasa tersenjang, terutama di Eropah, kerana Eropah tak lagi mengambil gas daripada Rusia kerana mereka telah boikot gas Rusia. Selat Hormuz ditutup, Pak, 20% pasokan minyak global melalui jalur tersebut. Harga minyak akan meroket dan ini cepat atau lambat berdampak pada harga BBM kita. Kalau BBM sudah naik, hampir dipastikan barang-barang yang lain akan naik dan inflasi juga hampir dipastikan terjadi. Jadi jangan lagi bilang perang ini tidak berdampak apa-apa ke kita. Apa yang bisa dilakukan? Berhemat, tetap tenang, kendalikan yang bisa kita kendalikan, Pak. Kita tekan pengeluaran yang tidak perlu dan bersiap untuk keadaan terburuk sembari berharap ini segera berakhir. Jadi guys, aku rasa kalian juga udah dengar ya kalau Iran itu udah resmi menutup Selat Hormuz untuk lalu lintas perdagangan sejak tanggal 28 Februari 2026. Alasannya ya karena ini adalah aksi balasan Iran terhadap serangan yang dilakukan Amerika sama Israel, guys. Jadi guys, Selat Hormuz ini adalah jalur laut sempit antara Iran dan Oman di mana sekitar 20% pasokan minyak dunia itu lewat sini. Terus negara-negara teluk kayak Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, Kuwait, mereka semua ekspor minyaknya juga lewat sini. Dan negara Asia nih kayak Cina, Jepang, Korea, India, mereka juga sangat bergantung pada jalur perdagangan ini. Artinya jalur ini bukan sekedar jalur perdagangan, tapi ini adalah titik nadi energi dunia. Dan Indonesia itu bukan negara yang sepenuhnya mandiri energi, guys. Karena sampai saat ini kita masih mengimpor minyak bumi dalam jumlah yang besar. Sebagai perbandingan, produksi minyak nasional itu jauh turun dibanding beberapa dekade yang lalu. Dulu Indonesia itu pernah menjadi negara pengekspor minyak hingga mencapai 1 juta barel per harinya, itu di era 1990-an. Tapi sekarang produksinya terus menurun sehingga lifting nasional itu hanya sekitar 600 sampai 800 ribu barel per harinya. Sedangkan konsumsi minyak kita itu bisa mencapai lebih dari 1,6 juta barel per harinya. Artinya setiap harinya itu Indonesia memang harus menutupi kekurangan itu melalui impor minyak dan BBM. Ya walaupun memang lebih dari 54% BBM yang kita impor itu dari Singapura, bukan dari produsen minyak utama. Tapi tetap aja guys, kita itu bergantung pada harga dan pasokan global. Terus berdasarkan sejarah atau yang pernah terjadi sebelumnya, memang setiap kali resiko geopolitik meningkat di Timur Tengah, harga minyak dunia itu langsung naik dalam hitungan jam. Nah, minyak adalah energi input penting dalam ekonomi. Jadi kalau harganya naik, ya kebutuhan lainnya juga pasti ikut naik. Bensin ini tidak kita impor dari Middle East. Kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air dari Aceh sampai Papua, saya ingin, ini sudah berkali-kali saya menjelaskan bahwa kemampuan storage tempat penampung minyak kita sejak dahulu kala memang kapasitas tampungnya itu hanya 25 hari. Sekarang minyak kita 23 hari. Jadi itu artinya bahwa standar kepemilikan kita, minyak kita itu aman. Jadi nggak perlu ada panik, nggak perlu. Supply lancar. Kita itu ambil dari Middle East itu minyak mentahnya, bukan minyak jadi, crude-nya, bahan bakunya itu 20-25%. Tapi saya sudah dapat penggantinya. Kami dengan Pertamina sudah men-switch dari Middle East, kita ambil di Amerika, kemudian dari Nigeria dan dari Brazil. Jadi tidak perlu ada pemain. Nah, untuk solar itu kita sudah produksi full dalam negeri. Jadi nggak perlu juga. Jadi bukan berarti 20 hari itu baru diambil, nggak, produksi terus itu. Dia produksi terus. Dia supply terus. Yang ketiga, menyangkut bensin. Bensin ini tidak kita impor dari Middle East, tidak juga kita impor dari Amerika atau dari Afrika. Impor bensin kita itu dari Singapura sama Malaysia, dan sebagian kita bangun industri kilang kita dalam negeri. Jadi insya Allah sekalipun terjadi peperangan di Timur Tengah, kondisi kita aman.
Sekali lagi saya katakan aman. Jadi nggak perlu, jangan dengar ada provokasi-provokasi atau misinformasi yang keliru. Insya Allah aman. Pemerintah akan hadir bersama dengan rakyat. Jadi nggak perlu ada rasa suasana kebatinan yang tidak pas ya. Tenang aja, tenang aja. Tenang aja Loli. Semua nonton nih Loli, tenang aja Loli. Tenang. Ini lu mau dibungkam Loli, tenang aja. Tenang aja. Jadi belakangan ini banyak banget misinformasi di sosial media yang mana di Aceh itu orang-orang udah pada panik, udah pada ngantri BBM panjang-panjang banget. Misinformasi ini menghasilkan multiplier effect di sisi masyarakat pada antri panik, dan di sisi lain momentum ini dimanfaatkan sama oknum-oknum tertentu untuk menimbun BBM. Yang perlu kita garis bawahi adalah dengan ditutupnya Selat Hormuz ini memang menghambat distribusi minyak ke Indonesia. Tapi itu hanya menghambat sekitar 20-30%-an doang, yang mana angka ini tuh didapat dari impor BBM dari negara Arab, Uni Emirat Arab, Irak, Kuwait, alias semua minyak yang lewat Teluk Persia pasti harus lewat Hormuz, dan itu saat ini tidak bisa. Selebihnya kita masih impor dari Nigeria, Azerbaijan, Angola, hingga Singapura. Which is nggak ada kendala dan nggak ada hubungannya sama Selat Hormuz ditutup. Dan kebodohan media adalah mengabarkan kalau persediaan minyak kita hanya 20 hari. Padahal definisi 20 hari yang disebutkan oleh Bahlil itu adalah kemampuan penyimpanan kilang minyak kita jika kita stop impor total, yaitu 20 hari. Contoh misal bensin motor Beat kalian cuma nampung 5 liter bensin gitu kan. Karena nih motor lu pakai terus tiap hari buat berangkat kerja, jadi 5 liter ini cuma bisa sampai 5 hari doang. Tapi nyatanya di hari ketiga atau keempat, biasanya kan lu isi lagi kan bensinnya. Nggak perlu nunggu sampai habis total kan. Nah jadi si 20 hari yang dibilang Bahlil ini hanya angka ketika kilang minyaknya nggak diisi lagi. Bukan hari di mana kita pasti nggak punya minyak. Jadi ini hanya masalah dari mana kita mengimpor minyaknya aja gitu loh. Bukan masalah minyak kita yang habis, bukan. Kepanikan berlebihan itu bahaya buat struktur ekonomi kita. Banyak aspek demand akan terganggu karena fearmongering ini. Udahlah pola komunikasi pejabatnya yang ngawur, medianya juga suka banget fearmongering, ditambah lagi masyarakat yang suka banget nih misinterpretasi berita-berita kayak begini. Berjaga-jaga dan menjadi siaga itu ya sah-sah saja gitu. Tapi kalau sampai menimbulkan kepanikan di masyarakat, menurut gue itu bahaya buat negara kita sendiri. Halo guys, nah ini hari ini nih udah mulai panik buying guys. Masyarakat di Aceh Tamiang itu udah panik buying. Mereka berbondong-bondong ngantri dan bawa-bawa jerigen. Kemudian ada yang ngantri juga nggak bawa jerigen tapi bolak-balik ngantri. Dia sedot gitu terus isi lagi ngantri lagi. Aduh gini ya woi, please lah. Jangan panik kayak gini, jangan kalian jadi kalap gitu ya. Jangan jadi kalap. Kita ini udah di bulan Ramadan, dengan tingkah kalian, dengan tingkah kita yang panik nggak jelas kayak gini ya kan. Sedangkan BBM itu nggak langka, masih normal, masih keadaan normal. Cuman kenapa jadi sepanik ini kan gitu. Kalian lihat lagi lah berita-beritanya woy. Jangan sampai kemakan hoax kayak gitu. Sayang kan orang yang bekerja di pagi hari yang harus mengisi BBM karena tinggal sedikit di kendaraannya. Terus terlambat nih. Terjeda gara-gara ngantri sepanjang 3 meter, 5 meter bahkan. Tolonglah woy, jangan panik buying kayak gini, stop. Kalau bilang ya untuk para ibu-ibu, bapak-bapak ya, adik, kakak-kakak, abang-abang. Udahlah kita tenang aja dulu, tenang. Capek lo ngantri lo panjang. Ya, jadi tolong
sewajarnya aja kalau beli minyak itu sewajarnya, jangan kalian timbun juga di rumah kalian. Selat Hormuz ditutup, krisis pangan mengintai. Jadi serangan Amerika dan Israel membuat Iran menutup Selat Hormuz. Nah, Iran udah ingetin nih, kalau setiap kapal yang coba melintasi jalur itu akan jadi sasaran. Selat ini berfungsi sebagai jalur vital untuk perdagangan minyak, gas, dan juga komoditi global. Sekitar 30% minyak dan 20% gas. Nah, ini membuat harga minyak, harga gas, dan juga komoditas ini naik dan beresiko adanya krisis pangan. Nah, teman-teman siap-siap ya, kalau nanti premi asuransi bakal makin tinggi, karena sebagian besar alat medis dan obat-obatan itu masih impor, yang pasti akan terkena dampak dari penutupan Selat Hormuz ini. Kita memang dah tahu Iran diserang oleh US dan juga Israel. Dan tindakan daripada negara Iran adalah dengan menutup Selat Hormuz. Yang boleh dikatakan satu nadi petroleum dunia juga. Jadi apabila Selat Hormuz ditutup, kapal-kapal tak boleh lalu, petroleum semua tersekat. Apa efek kepada negara kita? Walaupun kita nampak macam dia jauh, kita keluarkan petroleum kita sendiri, tapi kita masih lagi memerlukan petroleum daripada luar negara. Ada sekatan itu terjadi menyebabkan penawaran minyak ni dia akan makin kurang. Tapi kita kena guna minyak nak hantar barang, pasal lagi, menyebabkan nanti harga barang dekat Malaysia akan naik. Saya ada baca satu kenyataan yang mana belum disahkan lagi lah, tapi just kenyataan harga petroleum kemungkinan naik sehingga $200 setong. Sekarang kita lebih kurang dalam 100, so naik double. Harga barang tu boleh jadi naik double ke, ataupun kita tak boleh nak agak macam mana? Kita tak boleh nak agak sebab kita bukan pakar, tapi kenaikan harga barang tu akan terjadi sebab dekat Malaysia main kita memang guna petrol lagi. Memang ada kita guna kereta-kereta elektrik, tapi dia belum monopoli lagi lah. Jadi apa-apa pun harga barang akan naik, so semua orang kena standby lah. Barang tu ada. Ya, barang tu ada. Cuma contohnya kita import bawang daripada India dan kita nak bawa bawang tu dengan menggunakan kapal. So perlukan minyak. So naiklah kan. Selalunya orang tak perasan tau sir, sebab dia rasa macam perangan tu berlaku jauh daripada kita. Yang sekat tu bukan dekat area-area kita. Betul. Tapi dunia memang ada import dan ekspor. Memang bergantung satu negara dengan satu negara lain. Walaupun jauh sikit daripada kita mesti akan terkena impact. Kita doakan supaya perang cepat tamat. Sekarang saya berada di atas kapal yang melintas di Selat Hormuz. Mereka harus menunggu berjam-jam bahkan berhari-hari. Sementara harga minyak dunia bisa langsung melonjak. Semua hanya karena jalur ini dipegang oleh satu negara. Kalau mereka mau membuka, cukup geser pelampung dan tarik mundur kapal patroli. Tapi kalau diperintahkan menutup, cukup tutup rantai dan aktifkan rudal. Di belakang saya, jalur pelayaran utama ini sedang ditutup oleh Iran. Mereka memasang deretan pelampung hitam yang diikat rantai menjadi penghalang mengapung. Kapal patroli bersenjata menjaga tepat di sisi penghalang itu. Dekat TikTok sekarang tular video rakyat Indonesia yang panic buying stok BBM, dinamakan BBM, bahan bakar minyak. Kita sebut petrol diesel, dia orang sebut BBM. Jangan berebut. Sebab baru-baru ni 2 hari lepas Menteri Tenaga dan Sumber Mineral diorang buat satu statement, stok simpanan BBM Indonesia hanya akan bertahan selama 21 hingga 25 hari saja sebab fasiliti penyimpanan mereka tak besar, ditambah pula dengan saiz negara yang besar, rakyat yang ramai, penggunaan yang tinggi lah. So sebab itulah diorang panik kot. Tapi panik macam ni sebenarnya dia menambah parah ekonomi sebenarnya. Dia akan merebak ke benda lain. Inflasi akan naik kalau tak kawal panik ni. Orang akan berebut beli barang, bermula dengan petrol, lepas ni akan merebak ke benda lain. So kena kawal cepat-cepat. Dari sudut pandang Malaysia, kita punya simpanan
pun hanya boleh bertahan selama 30 ke 35 hari saja, tak jauh beza daripada Indonesia. Kenapa sikit? Sebab negara kita pengeluar. Stok simpanan disimpan oleh operasi syarikat minyak seperti Petronas. Sebab tu selama ni kita tidak memfokuskan untuk memperbesarkan saiz simpanan. Kita lebih fokus kepada optimization operation lah. Tapi ke depan disebabkan krisis ni mungkin perlu dinilai kembali lah, sebab nak menyimpan banyak pun makan kos yang besar sebenarnya. Kalau nak compare dengan negara lain, Thailand boleh bertahan selama 2 bulan. Kenapa stok Thailand lebih besar daripada negara kita? Sebab Thailand hampir semua minyak mereka adalah minyak yang diimport. Sebab tu mereka mewajibkan stockpile, berbeza dengan situasi kita. Dan Thailand memang import banyak minyak daripada Malaysia. Antara pengimport terbesar kita Thailand lah, selain Japan dan Singapura. Untuk Singapura pula memang lagi lama dan lagi banyak simpanan mereka, selama 90 hari boleh bertahan untuk simpanan sahaja penggunaan. Sebab polisi tenaga mereka lah mewajibkan syarikat tenaga dan pembekal elektrik simpan stok petroleum untuk 90 hari. Itu bukan penggunaan domestik, untuk tenaga negara lah. Lagipun Singapura ni dia ada hub penapisan dan trading minyak terbesar dunia sebenarnya. Cari refinery Pulau Bukom dan Jurong efektif tau. Negara kecil tapi bijak. Banyak simpanan petroleum dan diesel mereka disimpan di bawah tanah sebenarnya. Japan lagi lama. Japan boleh bertahan selama 8 ke 9 bulan sebab diorang ada dasar Strategic Petroleum Reserve SPR. Negara yang lebih matang lah dan negara kuasa besar ekonomi dunia. Adakah kita perlu panik macam Indonesia? Jangan panik lah. Panik tak akan membantu kita semua pun. Panik akan jadikan situasi lebih parah sebenarnya. Kalau di Indonesia tu panik tu tak dikawal, dia akan merebak ke benda lain. Orang akan berpusu-pusu panic buying. Sekarang petrol, lepas ni barang lain, beras, semualah. Yang akhirnya inflasi akan naik mendadak. Yang ada duit bolehlah stockpile. Berapa persen je orang yang ada duit banyak? Yang majoriti yang lain yang cukup makan ni, yang tak ada kemampuan untuk stockpile, mereka ni lah yang akhirnya akan terima akibat buruk kenaikan harga barang yang naik mendadak sebab orang duk panic buying. Kena ingat harga barang akan stabil kalau kita hanya membeli setakat kegunaan kita saja. Tapi kalau ramai orang beli dengan jumlah yang banyak mendadak dalam masa singkat, stok akan cepat habis. Nak hasilkan stok baru dalam keadaan kos baru meningkat sebabkan oleh situasi perang Iran-US tu, harga barang akan naik dengan mendadak. Harga barang tetap akan naik, tapi kali ini mendadak tu lain macam. Dan yang akan golongan rentan yang akan terkesan orang miskin lah. Sebab semua orang berebut sumber yang terhad dalam masa yang singkat. Itu ekonomi. Kalau tak kawal, mula-mula berebut, lepas tu rusuhan, lepas tu bakar dan huru-hara lah, hanya kerana berebut barang. Kalau rusuhan berlaku, lagilah naik harga barang. Sebab barang akan makin terhad, operasi ekonomi akan terganggu lah. Pengeluar takut, peniaga takut, hancur ekonomi. So, untuk rakyat Malaysia, jangan panik. Ekonomi negara kita masih berdaya tahan, simpanan reserve kita masih lagi tinggi. Cabaran tetap akan kita lalui lah, dengan syarat kita lalui cabaran ke depan ni dengan syarat rakyat tertib, berdisiplin. Kalau rakyat juga panik macam Indonesia sebab dibakar oleh mereka-mereka yang tak ada otak, seperti dibakar ke kerana panik, buat konten, buat panik, tak membantu negara, malah menyebabkan negara kita dan kita semua dalam bahaya. So, tenang-tenang saja. Jadi begitulah tadi sedikit info yang kita perolehi setakat ni di Indonesia dan Malaysia serta kesan Iran menutup Selat Hormuz yang menjadi laluan penting negara-negara pengimport bahan bakar dunia seperti Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu UAE. Apa yang dapat kami simpulkan, pemerintah Malaysia dan Indonesia seharusnya lebih bijak menangani masalah ini agar negara tidak kehabisan bahan bakar seperti petrol untuk rakyat. Antaranya memperbanyakkan lagi usaha mengimport bahan bakar dari negara-negara pengeluar bahan bakar yang lain dan memperluaskan lagi kapasiti penyimpanan stok bahan bakar di negara masing-masing. Pemerintah Indonesia dan Malaysia perlu alert hal ini disebabkan perang antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran pada hemat kami besar kemungkinan akan berpanjangan dan mungkin lebih berskala besar. Apapun, kita harapkan semoga perang ini reda dan berhenti dengan segera agar ekonomi global sihat kembali. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Apa yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tinggalkan. Jangan lupa support Tukang Riak dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng agar tidak ketinggalan video seterusnya dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di next video.
Assalamualaikum. Bye-bye.